Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gua Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman yang Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjin School, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin baju yang gue pakai ini di Walking Revival, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagramnya Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapetin celana, sepatu, kaos, dan tas gratis dari Hamjin School, patrobas.id, Walking Revival, dan juga Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjin School, dan juga Walking Revival. Kita akan menjawab pertanyaan yang ke-13. Coba kita lihat. Jika Yesus adalah Tuhan karena ia lahir tanpa ayah, mengapa Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan juga? Pertanyaan ini berkaitan dengan pemahaman teologi Kristen tentang sifat dan kedudukan Yesus. Jadi kita akan bahas beberapa poin ya, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan bukan hanya karena kelahiran ajaibnya. Di dalam kekristenan, Yesus diakui sebagai Tuhan bukan hanya karena ia dilahirkan tanpa campur tangan seorang ayah manusia. Ia adalah Tuhan berdasarkan klaim-klaim dan tindakan selama hidupnya, serta kesaksian Alkitab mengenai kedaulatannya dan relasinya dengan Allah Bapa. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah keunikan dari kelahiran Yesus. Yesus lahir dari seorang perawan Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Tercatat di Lukas 1 ayat 35. Keunikan kelahiran ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi dari Roh Kudus dan juga sifat manusia dari Maria. Ini menegaskan ajaran tentang inkarnasi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Yang ketiga, Adam dan keunikan penciptaannya. Adam sebagai manusia pertama memang diciptakan secara langsung oleh Tuhan dari tanah. Ya, seperti tercatat di Kejadian 2 ayat 7. Namun penciptaan Adam bukanlah sebuah inkarnasi Tuhan. Adam diciptakan sebagai manusia pertama dan merupakan makhluk atau ciptaan, creature. Sedangkan Yesus adalah Tuhan atau creator yang menjadi manusia. Berikutnya adalah perbedaan antara Adam dan Yesus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Yesus seringkali dibandingkan dengan Adam. Misalnya Roma 5 ayat 12-21. Adam sebagai manusia pertama membawa dosa ke dalam dunia melalui pemberontakannya. Sementara itu Yesus yang seringkali disebut sebagai Adam yang kedua membawa keselamatan dan kebenaran melalui ketaatan dan pengorbanannya. Kesimpulannya, dalam ajaran Kristen, Yesus diakui sebagai Tuhan bukan hanya karena kelahiran ajaibnya, tapi karena sifatnya, tindakannya, dan kesaksian Alkitab mengenai dirinya. Meskipun Adam memiliki peran khusus dalam sejarah keselamatan, Adam tidak memiliki sifat atau status ilahi seperti Yesus. Sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang ke-14. Coba kita lihat. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perawan Maria, mengapa Yohanes Pembaptis yang juga lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perempuan tua yang mandul, Elizabeth, tidak menjadi Tuhan juga? Pertanyaan ini menyoroti dua kelahiran ajaib dalam kitab Injil, yaitu kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Meskipun kedua kelahiran memang ajaib, konteks dan implikasinya sangat berbeda.
Berikut beberapa poin yang bisa membantu kita memahami perbedaannya. Yang pertama, sumber keilahian Yesus. Dalam doktrin Kristen, Yesus diakui sebagai Tuhan bukan hanya karena cara kelahirannya yang ajaib, tapi karena esensinya sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, seperti tercatat di Yohanes 1 ayat 1-14. Keilahian Yesus tidak berasal dari kelahirannya, tetapi ia sudah ada sebagai Tuhan sebelum kelahirannya ke dunia. Berikut ada ketujuan dari kelahiran ajaib. Kelahiran Yesus dari perawan Maria menunjukkan penggabungan antara yang ilahi dengan kemanusiaan, yaitu oleh Roh Kudus dan melalui Maria. Sementara itu, kelahiran Yohanes Pembaptis dari Elizabeth, seorang perempuan yang sebelumnya mandul, adalah tanda intervensi Tuhan, namun tidak mengimplikasikan keilahian Yohanes. Berikutnya tentang misi dan pernyataan baik Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus mengklaim hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa klaim. Ia mengklaim memiliki otoritas untuk mengampuni dosa, mengajar dengan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya, dan membuat klaim eksklusif seperti misalnya di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melaluiku. Sementara itu, Yohanes Pembaptis sendiri menekankan bahwa ia bukan Mesias atau Tuhan. Ia menyatakan di Lukas 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih kuat daripada aku akan datang. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berikutnya, reaksi dan kesaksian orang lain. Orang banyak dan murid-murid Yesus memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, seperti yang diungkapkan oleh Petrus di Matius 16 ayat 16 misalnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara itu, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai nabi yang besar, tapi tidak pernah diakui atau mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dengan demikian, meskipun baik kelahiran Yesus maupun Yohanes Pembaptis melibatkan campur tangan ajaib dari Roh Kudus, konteks, tujuan, dan implikasi dari masing-masing kelahiran sangat berbeda. Yesus diakui sebagai Tuhan karena esensi dan klaimnya, bukan hanya karena kelahiran ajaibnya. Enggak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu. Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yuk, yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Makasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.